Halo, saya Aryani dari PT Siwali Swantika, distributor resmi Plug Calibration di Indonesia. Kembali di live brochure PT Siwali Swantika. Kali ini kita akan mengulas mengenai portable calibration valve, yaitu tipe 6109A dan 7109A. Check this out. Nah, alatnya ada di bawah saya ini nih ya. Ini tipe 6109A, yang ini tipe 7109A. Kedua baut ini bentuknya sama, ukurannya sama, dan mereka bisa 4 kali lebih cepat dalam mengkalibrasi sensor dibandingkan dengan microvalve atau dry block kalibrator portable lainnya. Bahkan dengan akurasi yang 2 kali lipat lebih bagus dibandingkan dengan kalibrator portable yang lain. Calibration valve tipe ini memang didesain untuk aplikasi di clean room. Contohnya seperti pabrik yang ada di bawah saya ini. Ya, ini clean room banget ya. Tidak boleh ada bakteri ataupun material-material pengganggu lainnya. Ya, karena memang si bat ini dia didesain khusus dengan material yang khusus juga, yaitu stainless steel, di mana kita bisa dengan gampang membersihkan permukaan dari bat itu. Jadi sebelum masuk ke ruangan clean roomnya, kita bisa bersihkan dulu dengan alkohol ataupun cairan yang lainnya supaya steril ketika masuk di clean room. Fiturnya apa aja sih? Selain materialnya stainless steel ya, casingnya tadi stainless steel, ternyata si bat tipe ini, kedua tipe ini, dia mempunyai ukuran tangki yang cukup lebar sehingga bisa muat sanitary sensor yang kepalanya gede seperti yang contoh ini. Ini kepalanya nggak bisa dilepas nih. Bahkan yang kepalanya gede pun dia bisa muat 4 triclamp sanitary sensor pada satu waktu yang sama. Bahkan kita juga masih bisa memasukkan reference thermometer. Yang di tengah itu adalah reference thermometernya. Dua bat ini ukurannya sama ya. Ukuran lubangnya, diameternya, dimensinya yang membedakan ada di rentang suhunya, di mana Flux 6109A memiliki rentang suhu dari 35 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Sedangkan 7109A mulai dari minus 25 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Display akurasinya juga tinggi, yaitu 0,1 derajat Celcius. Ya, lebih tinggi dibanding dengan rata-rata bat yang lainnya yang portable. Dan dia gampang untuk dibawa, dipindahkan, bisa dibawa bepergian, bahkan dengan keadaan liquid yang ada di dalamnya tanpa takut tumpah. Kalau mau lihat di dalam tangkinya seperti apa, nih ada di gambar yang atas nih. Kalau kita buka covernya, dalamnya seperti itu. Di nomor 3 itu adalah sensornya untuk controlling batnya. Nggak main-main, kontrol sensornya menggunakan PRT, Platinum Resistant Thermometer. Ya, ini jenis sensor yang cukup tinggi, apalagi jika digunakan hanya sebagai controller si batnya. Dan yang nomor 7 di dalam sangkar itu adalah stirrer atau pengaduk liquid. Nomor 6 itu sangkarnya, bukan sangkar sih, kayak guardnya, pelindung supaya stirrernya atau pengaduknya tidak mengenai sensor-sensor kita yang kita masukkan di dalam gitu. Nah, di gambar bawahnya itu ada di nomor 8, itu adalah lampu. Itu sebenarnya nggak kelihatan ya, itu lampu yang bisa berubah kalau si batnya sudah siap digunakan, sudah stabil, maksudnya sudah siap diambil datanya. Di nomor 9 itu ada carrying handle untuk memegang bat, jadi kita bisa membawa batnya kemanapun kita suka. Nomor 4 itu cuma cover untuk motor stirrernya tadi ya.
Nah, ada di nomor 10 bisa dilihat itu ada lubang, itu adalah threaded holes ya, lubang yang ada threadnya untuk memasukkan tiang penjepit. Tiang penjepit seperti apa nanti kita bisa lihat di aksesoris bed ya, tunggu aja nanti. Kemudian di nomor 11 itu cover atau penutupnya, dia penutupnya cukup kencang ya, jadi kita nggak perlu takut cairannya akan tumpah gitu, enggak, kita bisa membawa bat tersebut dalam keadaan liquid di dalamnya. Ini adalah bat tampak depan, ini tipe 7109A, ada fan-nya di nomor 1 tuh, itu adalah cooling fan-nya, hanya ada di tipe 7109A karena itu tipe yang untuk suhu rendah. Yang tipe 6109A tidak memiliki cooling fan. Seperti itu ya, tidak memiliki seperti itu. Dan nomor 2 itu adalah lubang untuk USB port. Kita bisa menggunakan flash disk ya atau USB drive untuk menyimpan data hasil kalibrasi. Dan di nomor 3 ada USB device port, itu port untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dengan device lain. Contohnya device Fluke digital thermometer tipe 1586A, di mana termometer readout itu bisa mengontrol bat melalui itu tadi kabel yang dihubungkan ke USB port ya. Bisa mengkontrol bat, jadi kita tidak perlu memencet-mencet batnya lagi. Jadi bisa otomatis ya. Kalau ada pertanyaan mengenai itu nanti bisa hubungin saya atau hubungin PT Siwali Swantika. Dan di nomor 4 ada RS232 port serial ya. Kemudian ada control panel di nomor 5, itu isinya keypad dan display. Nomor 6 adalah proses input modul. Ini akan ada kalau kita membeli bat yang belakangnya ada P-nya, ada proses input modulnya. Dia bisa membaca PRT master atau reference, dia bisa membaca thermocouple. Kalau misalkan UUT-nya thermocouple, kita bisa colokin ke situ, si batnya bisa baca, baik dalam milivolt maupun dalam derajat Celcius. Kalau UUT-nya adalah RTD, kita juga bisa colokin di situ juga, baik 3 wire ataupun 4 wire bisa, baik dalam satuan derajat Celcius maupun masih dalam resisten bisa juga. Atau kalau UUT-nya adalah transmitter suhu yang keluarannya adalah miliampere ya, arus, dia juga bisa baca dalam satuan miliampere. Dan ada loop powernya sebesar 24 volt DC. Sebelah saya adalah display dan keypad yang ada di depan bat ya. Displaynya kita bisa lihat di situ ada tampilan suhu bat saat itu juga, atau di bawahnya ada set point ya, set point yang sebelumnya kita atur. Kemudian ada tampilan untuk reference termometernya, ada tampilan juga untuk UUT-nya. UUT-nya apa? Ya tergantung tadi apakah thermocouple atau RTD atau transmitter ya, yang kita masukkan melalui input proses input modul tadi ya, yang ada P-nya gitu. Di nomor 5 itu ada segitiga pengaman. Itu adalah hot burning indicator, di mana kalau suhu dari bat itu lebih dari 60 derajat Celcius dia akan menyala meskipun batnya udah dimatikan. Ini untuk menjaga dari tangan-tangan jahil yang iseng pegang-pegang bat ketika batnya masih panas. Barangkali aja orang tersebut nggak tahu ya kalau batnya masih panas. Jadi ada indikator pengamannya nih di nomor 5. Nomor 6 itu adalah tombol untuk stop. Cepat stop. Dia langsung memerintahkan si bat untuk stop proses yang ada. Nah, kalau yang ini adalah tampilan proses input modul ya, diperbesar. Jadi ini nih. Kita bisa lihat tadi ada apa sih, colokan ya. Apa ya namanya ya? Ada konektor. Ya, untuk mengkoneksikan lah ya, untuk mengkoneksikan si PRT reference
ataupun RTD, ataupun thermocouple, ataupun transmitter. Ini hanya ada di tipe yang ada P-nya, baik 6109A maupun 7109A. Portable calibration bath ini bisa mengkalibrasi beberapa sanitary sensor sekaligus. Contoh dari sanitary sensor seperti yang ada di atas saya. Aplikasinya untuk apa sih? Biasanya digunakan di clean process manufacturing seperti pharmaceutical, chemical, autoclave, food, dan sebagainya. Contoh-contoh suhunya ada di sini sebelah saya ya. Aksesoris untuk 6109A maupun untuk 7109A. Ada overflow tank, ini sebagai pengaman supaya cairan yang ada di dalam bath tidak meluber kemana-mana. Itu ketika kalibrasi kadang meluap sampai atas. Ya di situ ada tangki untuk menampungnya, bisa dipasang di belakang. Kemudian ada aksesoris lain yaitu clamp, ya penjepit sensor. Kalau kita kadang bingung penjepitnya taruh di mana, nggak muat mejanya gitu ya, pakai ini aja. Bathnya ini ada lubangnya, ada 4 lubang sih, jadi kita bisa memasang 4 penjepit sekaligus, bisa menjepit glass thermometer atau PRT atau sensor-sensor yang lain, jadi nggak perlu pegangin, capek kan ya kalau pegangin terus. Nah di atas saya ini ada holding feature, biasanya digunakan untuk memegang glass thermometer, ya sensor yang lain juga bisa sih, jadi dipegang jepit gitu. Kalau udah ditata rapi, si holding feature-nya ini bisa kita turunkan masuk ke dalam bagnya. Biasanya dipakai untuk di thermometer glass nih, celup sampai dalam gitu. Nah di deretan sebelah saya ada transport cover, ini penutupnya supaya rapat, nggak tumpah kemana-mana. Dan yang di tengah itu prop access cover, dimana kita pengen menutup bath tapi pengen mengkalibrasi juga. Nah itu sudah ada lubangnya, nggak usah dibor sendiri ya, sudah ada lubangnya, sudah disediakan oleh Fluke. Di sebelah saya persis ini adalah carrying case, berguna banget kalau kita mau membawa bath itu kemanapun kita inginkan. Barangkali mau kalibrasi onsite, portable ya, bisa dimasukkan ke carrying case ini, aman. Atau juga kalau misalkan kita mau kalibrasi ke lab luar nih, nah supaya aman, masukin ke carrying case-nya. Sekian dulu live brochure PT Siwali Swantika mengenai portable calibration bath, yaitu Fluke tipe 6109A dan 7109A. Jika ada pertanyaan atau ada kebutuhan informasi lainnya, bisa hubungin kami di PT Siwali Swantika. Alamat di bawah ini ya, baik di kantor Jakarta maupun di kantor Surabaya, atau bisa hubungin kami melalui website ya, silakan masuk aja di www.siwali.com. Saya Aryani pamit undur diri, sampai jumpa di live brochure lainnya. Bye bye.